Jumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ke-35 dan sekaligus juga video saya yang ke-885 kali ini, kita akan membahas tab teks. Tab teks. Tab teks berada pada sub menu dari ribbon insert. Nah, penjelasannya agar lebih mudah, mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, di hadapan kita telah tersedia satu lembar kosong dari Microsoft Word. Selama ini kita telah menyelesaikan beberapa fitur-fitur mulai dari Ribbon Home, di mana Ribbon Home punya tab-tab mulai clipboard, font, paragraph, style, dan editing itu telah selesai. Kemudian juga ribbon kedua itu insert, kita telah menyelesaikan pages, tables, illustration, kemudian eh, header and footer, ya. Maka kali ini kita akan masuk ke teks. Seperti apa teks ini? Teks box misalnya. Jadi teks ini kita akan membahas tentang yang sering dipakai di dalam pekerjaan kita sehari-hari, terutama teks box. Nah, teks box ini kalau kita klik, ya, kita disiapkan ada 6 atau bisa lebih template tergantung versinya. Di sini untuk versi tempat saya ini ada banyak sekali template. Tuh ya. Saya akan melihat di antara sekian ini kalau kita hitung jumlah template yang di versi 365 tempat saya, ini kan ke kanan 3 3 berarti 6 ya. 6 kita lihat, kita scroll aja. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, ada 35 template. Tentu Anda nanti memilih template-template yang sesuai kebutuhan. Karena ini sebagai inspirasi, saya akan random, misalnya saya klik di sini. Maka ini kita dihadapkan pada satu tayangan atau satu tampilan, ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa memilih sidebar title. Di sini ada penjelasan in English, tapi sebetulnya Anda berhak mengganti sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada keharusan, tidak harus diterjemahkan gitu ya. Nah, di sini boleh aja misalnya kita mengetikkan kesimpulan misalnya. Kesimpulan. Lalu pada di bawahnya kita bisa mengetikkan sesuatu sesuai apa yang kita mau sampaikan. Eh, misalnya pada setiap lembar kerja Microsoft Word, ya, kita disediakan fitur-fitur gitu ya, fitur-fitur untuk mendukung pekerjaan kita, ya, sehingga menjadi semakin efektif dan efisien. Misalnya enter gitu ya. Maka kita juga bisa ya seperti layaknya. Jadi ini salah satunya ada fitur insert text box misalnya, ya, di mana kita bisa mengetikkan dengan cara
seperti memilih template yang sesuai dengan feeling ya. Ini hanya feeling sebetulnya, tidak ada keharusan kita dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah eh, kesimpulan dari itu. Kalau kita perhatikan di sini ada titik-titik ya, jumlahnya satu, dua, tiga. Kemudian di tengah ada empat, lima. Nah kalau ini terlalu besar, Anda boleh perkecil. Ini juga sesuai dengan teks yang kita telah buat. Ini kita menggunakan template yang tadi. Walaupun dia memposisikan di kiri, sebetulnya dengan simbol mouse yang seperti kita lihat ini yang saya gerak-gerakkan ini kita gerak menggeser. Tapi kan panahnya ke kanan. Walaupun kita bisa memposisikan menjadi panah ke kiri, tentu teksnya akan dirapikan seperti kalau kita membuat paragraf di layarnya file biasa, itu sekarang defaultnya kan left align left ya, align left, kita bisa align right. Walaupun juga kita bisa eh, geser begini, ya bisa. Ini juga bisa digeser ke kanan macam ini. Ya. Tetapi tentu kita harus mengadaptasikan. Sebagai contoh ini bisa kita blok seperti biasa, lalu ini line right seperti ini. Ya, artinya apa? Artinya walaupun sudah disediakan template, kita berhak untuk mengatur sesuai dengan feeling kita. Itu salah satu contoh dari 35 template. Masih ada juga template-template yang lain, misalnya seperti ini. Ya, ini bisa kita pindah. Baik itu eh, shapes-nya maupun isi dari teksnya. Nah, tentu dengan pilihan-pilihan yang ada 35 template itu membuat kita semakin dipermudah ya untuk menciptakan suatu ini kalimat ini biar aja ya, tapi boleh kita ganti seperti kita ganti yang di sini. Itu yang pertama. Jadi kita bisa insert text box dengan menggunakan template yang ada. Sekarang saya ganti paragraf ya, atau ganti lembar. Ingat waktu kita belajar di page break ya, kalau insert page break ganti halaman ini kan masih page one of one. Kalau kita page break otomatis sekarang berada di halaman 2. Ini berada di halaman 2. Nah, sebelum kita melihat template yang lain, ya, silahkan Anda praktek saja lah ini ya. Ya, silahkan ada 35, Anda punya kesempatan banyak sekali ya. Prinsipnya sama ya, tinggal Anda mau mengatur seperti yang barusan saya simulasikan ataupun apa adanya yang ada di situ ya sah-sah saja. Tidak ada benar dan salah, tetapi sesuai dengan feeling sekaligus juga selera Anda. Itu yang pertama. Ada 35 template. Yang kedua, kita juga bisa memilih yang namanya di sini draw text box. Ya, draw text box ya. Kita pilih draw text box. Misalnya saya buat seperti ini, ya, dari kiri ke kanan, otomatis dengan pilihan di luar ya, di luar template, ya, kita bisa memilih dengan draw text box. Artinya polosan, polos tanpa kreasi. Gitu ya, ini yang di luar, berarti ini di luar 35 template yang tersedia.
Nah, ini baik secara jadi ini bisa dengan dua gaya. Horizontal ini kalau kurang lebar tinggal dikit ke bawah. Horizontal maupun vertikal. Nah, ini kebetulan saya memberi contoh yang horizontal. Sekarang kalau kita akan membuat yang lain, misalnya insert lagi text box, kita pilih draw text box, tetapi kita buat yang vertikal. Nah, ini contoh text box yang disajikan secara vertikal dan seterusnya. Semacam itu. Tentu kreativitas tergantung kita juga ya. Kalau Anda mengeksplorasi apa yang ada di dalam textbook, tentu Anda semakin diperkaya. Itu dua hal yang sering dipakai. Bisa template, bisa uh, draw text box secara manual, kosongan, macam itu. Kalau kita perhatikan di sini ada mau text box from office, ini online. Kalau Anda punya jaringan internet, bisa memilih ini, bisa memilih di luar yang 32 itu. Oke, demikian sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan insert text box. Silahkan dipelajari, dieksplorasi. Saya yakin nanti Anda akan mendapat banyak ide-ide otomatis ya. Walaupun nanti di dalam video-video selanjutnya apa yang telah kita kupas dari bagian 1 sampai bagian ke 35 ini akan kita kolaborasikan sehingga mencapai hasil yang lebih maksimal. Jadi masih tinjauan-tinjauan umum ya. Nanti praktek aplikasinya akan saya buatkan video tersendiri. Jadi bisa lari sana, lari sini ya. Artinya pilihan-pilihan fitur-fitur yang kita beri itu akan kita kolaborasikan dengan beberapa video-video pelatihan berikutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan bisa mendukung pekerjaan Anda. Sehingga dengan demikian pekerjaan Anda akan semakin menjadi efektif dan efisien. Kalau Anda terkesan, silahkan like and share supaya banyak relasi teman siapapun yang menerima video ini juga terinspirasi untuk mendukung pekerjaan mereka. Sehingga Anda, siapapun yang membutuhkan menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, sampai jumpa di dalam video-video saya selanjutnya. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.